Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, LRT Jabodetabek hari ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Peresmian LRT Jabodebek hari ini dilangsungkan di stasiun LRT Cawang dan dihadiri sejumlah menteri. Sebelum peresmian, Presiden Joko Widodo didampingi istri menjajal LRT dari stasiun Harjamukti menuju stasiun Cawang. Rute yang dilewati Presiden merupakan rute Cibubur Line dengan jarak tempuh 24,3 km dengan 12 stasiun pemberhentian. Peresmian yang dilangsungkan di stasiun Cawang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden Joko Widodo. Resmi sudah dimulainya operasional LRT untuk melayani masyarakat. Dan hari ini masih 80.000, masih ada kapasitas yang belum penuh terisi. Dan hari ini alhamdulillah LRT juga sudah siap dioperasikan. Baik yang dari Harjamukti di Cibubur dan dari Bekasi ke Jakarta sepanjang 41,2 km dan menghabiskan anggaran 32,6 triliun rupiah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita akan terhubung dengan rekan kami Galuh Pandu di stasiun LRT Cawang. Selamat siang Galuh. Bagaimana situasi terkini di stasiun LRT Cawang? Apakah warga sudah bisa menaiki LRT? Selamat siang Gede, Anggi, dan pemirsa. Saat ini area masih disterilkan dari warga, yang artinya setelah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada pagi hari tadi pukul 9, namun masih ditutup dan akan dibuka mulai dari jam 2 siang ini. Setelah diresmikan sudah mulai beroperasi pertama LRT Jabodebek, yang artinya warga bisa mulai menggunakan moda transportasi umum ini mulai pada pukul 2 siang hari ini, dan pada setiap harinya nantinya akan dioperasikan mulai dari pukul 5 pagi hingga setengah 12 malam. Untuk pengoperasian pada setiap harinya akan mengoperasikan sekitar 434 unit LRT, yang mana pada setiap unitnya bisa menampung kapasitas sebanyak 1.308 orang penumpang yang akan melakukan perjalanan dari Jakarta, Depok, Bogor, dan juga Bekasi. Dapat kami informasikan pula bahwa untuk tarif perjalanan selama masa operasi hingga akhir bulan September nanti, untuk satu kali tap in dan tap out atau satu kali perjalanan hanya Rp5.000 saja, dan untuk 1 kilometer berikutnya dikenakan biaya Rp700. Dan itu untuk skema tarif pembayaran pertama, sedangkan untuk skema pembayaran berikutnya sudah disiapkan pada bulan Oktober hingga Februari 2024 dengan tarif terjauh yaitu Rp20.000 dan di bawah Rp20.000 untuk di bawah perjalanan terjauh. Dan sampai saat ini LRT Jabodebek sudah menyiapkan 10 kantong parkir, yang artinya bagi masyarakat yang hendak menggunakan LRT Jabodebek ini bisa memarkirkan kendaraannya di 10 titik stasiun sepanjang lintasan, yang mana melalui 2 lintasan utama yaitu Cibubur Line dari stasiun Harjamukti menuju ke Duku Atas, kemudian Bekasi Line dari stasiun Jatimulya menuju ke Duku Atas. Untuk perjalanan satu kali lintasan diperkirakan sekitar 20 menit, dan tadi kami sudah sempat mencoba untuk menaiki salah satu LRT menuju ke salah satu stasiun yaitu dari stasiun Cawang menuju ke stasiun Halim, yang membutuhkan waktu hanya 4 menit saja, yang di dalamnya sudah tersedia beberapa fasilitas duduk untuk masyarakat umum, fasilitas duduk untuk orang difabel dan juga untuk orang-orang yang prioritas seperti ibu hamil, lansia, dan juga difabel. Kemudian juga tersedia papan informasi, tersedia juga papan penunjuk arah dan informasi untuk di mana masyarakat bisa berhenti di stasiun berikutnya. Demikian Gede dan Anggi. Baik, terima kasih Galuh Pandu. Nanti kami juga akan berusaha mencoba mencari waktu untuk mencoba menjajal LRT. Selamat bertugas kembali. Iya, kalau saya rencananya hari ini. Hari ini? Kita coba ya. Kita coba nanti. Sambil nyobain jadi orang pertama. Mungkin bukan orang pertama ya, pengalaman pertama saya. Untuk menikmati LRT menuju Bekasi. Yes. Iya. Ya, bisa. Ini LRT Jabodebek ternyata memang sudah resmi beroperasi. Mas Gede mulai hari ini, dan rencananya masyarakat akan diberikan potongan harga. Betul, khusus di bulan pertama pengoperasian ini. Light Rail Transit atau LRT Jabodebek mulai beroperasi hari ini, Senin 28 Agustus 2023. LRT melayani masyarakat di 18 stasiun. Stasiun LRT dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti Passenger Information Display, Passenger Announcement, hingga CCTV. Rute LRT Jabodebek terbagi atas 2 line.
Yang pertama line Cibubur, yakni rute pulang pergi dari stasiun Duku Atas, Cawang, Harjamukti. Yang kedua, line Bekasi, rute pulang pergi stasiun Duku Atas, Cawang, Halim hingga Jatimulya. Selama pengoperasian bulan pertama September ini, masyarakat dikenakan tarif khusus yaitu Rp5.000 saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, momentum uji coba LRT Jabodebek ini telah dinanti-nantikan masyarakat, khususnya yang telah mendaftarkan diri sejak Juli lalu. Dan warga berharap hadirnya LRT dapat menurunkan tingkat kemacetan serta mempersingkat waktu tempuh. Ya udah lebih dari 1,5 bulan ya. Saya begitu ada info dari tanggal 10 Juli saya langsung daftar karena saya memang sangat antusias untuk mendaftar ini. Namun saya sangat menyayangkan kenapa yang dipanggil hanya para influencer. Padahal sebenarnya profesi-profesi lain, saya sendiri sebagai guru juga sebenarnya sangat menantikan kehadiran LRT. Namun kami juga menyayangkan bahwa hal ini baru kita dapat kita bisa rasakan langsung sehari ya rencananya sebelum diresmikan besok begitu. Oh, jadi dadakan? Iya, dadakan. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. Wih, mantap banget buatan Indonesia. Fasilitasnya sih oke ya, nggak beda jauh sama kayak MRT. Cuman emang ini buatan Indonesia kan lebih bangga aja. Bagi saya sih jujur agak keberatan ya. Cuman ya masing-masing lagi lah pendapatan. Pemirsa, usulan pemberlakuan ganjil genap selama 24 jam di Jakarta sebagai langkah mengurangi kadar polusi ditolak mentah-mentah oleh Pemprov DKI Jakarta. Usulan ganjil genap 24 jam ini dinilai akan menyulitkan masyarakat jika nantinya diberlakukan. Usulan pemberlakuan sistem ganjil genap selama 24 jam penuh untuk mengurangi polusi di Jakarta ditolak oleh Pemprov DKI Jakarta. Usulan ganjil genap 24 jam yang diajukan Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah ini tidak akan direalisasikan oleh Pemprov DKI Jakarta karena dinilai justru akan menyulitkan mobilitas masyarakat nantinya. Meski tidak memungkinkan diterapkan selama 24 jam, penerapan sistem ganjil genap sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi polusi di Jakarta kini tengah dalam kajian Pemprov DKI. Pengkajian pemberlakuan sistem ganjil genap ini tentu akan melibatkan instansi terkait seperti Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan. Saya tidak akan menambah ganjil genap untuk 24 jam. Itu perlu kajian. Kita harus memikir. Kalau ganjil genap ditambah ya Pak Kapolres, Pak Dandim, tentunya kegiatan masyarakat di luar yang sekarang kan akan sulit. Misalnya dia malam hari mau ngantar anak yang sakit, melintas, atau pas di lokasi ganjil genap kan susah. Ya sudah, kita berpikir yang sekarang aja, di luar dari itu kita usaha di luar dari yang sudah ditetapkan. Meski begitu, saat ini kepolisian masih memberlakukan kebijakan ganjil genap di 26 titik ruas jalan Jakarta. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang perubahan Pergub Nomor 155 Tahun 2018 tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, diikuti lebih dari 4.000 pelari, Maybank Marathon 2023 dengan jarak 10 km digelar di Kabupaten Gianyar, Bali. Dalam kategori 10 km ini, peserta berhasil menyentuh garis finish tercepat dengan waktu 31 menit. Sebanyak 4.679 pelari dari dalam maupun luar negeri mengikuti Maybank Marathon 2023 yang dilepas dari depan Bali Safari and Marine Park, Gianyar, Bali, Minggu pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Menyusuri jalan pedesaan, para pelari disambut masyarakat Gianyar dan ratusan seniman yang ikut memeriahkan di sepanjang rute. Dalam kategori 10K ini, pelari Samson Kariga Kamau asal Kenya berhasil mencatatkan waktu tercepat dalam kelas open pria, yakni 31 menit 43 detik. Sedangkan kategori 10K kelas open wanita berhasil dimenangkan oleh Alisa Jepotokoch asal Kenya dengan catatan waktu 37 menit 21 detik.
Kemudian, kelas nasional pria dengan perolehan waktu 32 menit 28 detik diraih oleh pelari Marcelino Varelian Valdo. Udah dua kali. Mantap banget, perfect. Persiapannya mantap, sempurna. Saya 10K 1 jam 20. Mas dari mana asalnya? Makassar. Dari Makassar. Nanti tahun depan ikut nggak rencana? Insya Allah pasti ikut. Sementara itu, seluruh rute kategori lintasan yang dilalui oleh para pelari dalam Maybank Marathon 2023 ini telah disertifikasi oleh Association of International Marathons and Distance Races serta World Athletics. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ratusan orang dari berbagai daerah menjadi korban penipuan bekerja di luar negeri. Ya, iNews yang akan segera kembali usai jeda.